Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat tanam, kita berjumpa lagi bersama bibit tanaman Desa Kalisalak, RT 1 RW 1, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, ini kita akan bagikan cara agar buah anggur ya, ini memiliki malai yang panjang. Nah, ini jenis Bacon Nur New. Ini nanti kita akan bagikan caranya agar malainya panjang. Itu kita celup dengan menggunakan GA3. Ya, kita jalan dulu ke tempatnya Master Bejo Supandi di Limpung. Nah, ini kita sambil sekalian muter-muter kebun ini. Nah, cantik. Ini banyak tabu lampot anggur ini. Nah, ini batang besar. Nah, ini tabu lampot anggur batang besar. Kita kembali ke topik. Kita akan celup buah anggur menggunakan GA3 ini bersama Master Bejo Supandi. Pertama kita ambil air 1 gelas minum. Ini kurang lebih ukurannya 200 ml kalau nggak salah. Bener Pak ya? Iya, 200 ml kalau nggak salah. 250. Satu gelas besar lah pokoknya. 250 ml. Terus kalau saya sebenarnya senangnya pakainya TDS meter, ini pakai TDS. TDS-nya kita hidupkan, angka menunjukkan 0 ya. Yang pertama kita ukur TDS dari air semula. Nah, itu keluar angkanya di angka 51 ya Mas ya. Ya, kelihatan 51 betul. Kemudian saya siapkan GA. GA ini saya dapat dari, mohon maaf Om Thomas, agak promosi dikit. Ini buatan dari Om Thomas Grip. Terima kasih buat Om Thomas untuk GA-nya, mau saya aplikasikan. Kalau dari Om Thomas memang hanya pakai ukuran 1:10, tapi saya pengen coba pakai TDS meter. Tadi 51 akan saya naikkan menjadi 10 ppm. Tak cobain. Satu tutup ini kurang lebih 10 ml. Satu. Saya coba 2 tutup dulu. Saya ukur. Nah, sebelum diukur diaduk dulu ya. Bentar. Saya aduk dulu. Saya mau pakai 10 sampai 20 ppm. 10 sampai 20 ppm. Coba. Naiknya berapa? Baru naik 6 ppm, belum sampai 10 ppm. Terus saya tambahkan lagi agar naik menjadi 10 sampai 20 ppm. Di ring itu akan saya gunakan. Tambahkan lagi 10 ml. Coba naiknya berapa? Kita aduk dulu. Setelah kita aduk, kita ukur lagi. Masih 0 ya. Nah, kita ukur lagi. Naiknya berapa? Sudah mencapai 60. TDS nya sudah mencapai angka 60 ya, 60 ya Mas ya. Benar. Ya, udah kelihatan jelas. Ya, 60. Berarti tadi 52 naik menjadi 60, belum ada 10 ppm. Kita akan coba naikkan lagi menjadi 10 ppm. Tadi sudah 3 tutup ya. Ya, ya. 3 tutup, saya tambahkan sedikit lagi, setengahnya. Ini lalu kita aduk. Berarti minimal mencapai angka 61 atau 63 TDS-nya itu. Nah, kita ukur lagi. Nah, udah 61 Mas. Kita perjelas dulu Ya. Ya. Kelihatan ya? Iya, ya, kelihatan. 61 udah.
Setelah itu berarti ini gibrilin yang kita pakai sudah mencapai angka TDS-nya 61 ppm. Dan sekarang saatnya kita mencoba celup di bunga yang baru kelihatan. Tidak dicoba diminum dulu, Mas. Nanti bisa mabuk di atas. Ini mohon maaf agak naik ke atas. Lah, dikira bisa diminum juga. Kebetulan ini ada bunga yang masih fase parot, hasil apa namanya pruning kemarin. Ini fase parot ini namanya. Ini satu. Mau saya coba celup. Kelihatan betul, Mas? Ya, kelihatan. Ya, siap. Ini tak celup. Kita celup kayak gini sekitar 3 detik, habis itu kita angkat dan kita sentil. Ini juga kita celup dengan harapan nanti malai yang terbentuk akan memanjang. Nah, kayak gini kita sentil. Terus ada lagi, Mas, bunganya ini masih dicari-cari. Nah, ini juga bunga yang keluar dari hasil pruning. Bentar. Buat rekan-rekan yang pernah lihat apa namanya postingan saya, kalau saya pruning namanya bukan short spur, bukan medium spur, tapi acak spur. Masalahnya masih belum paham ini harus pakai short, medium atau pakai long. Jadi cuma tinggal dicelupkan saja ya, Iya, Mas ya? dicelup, habis dicelup terus disentil. Yang utama itu sebenarnya ada pada pengukuran dari gibrilinnya. Ketika gibrilinnya TDS-nya terlalu tinggi, maka yang akan terjadi adalah ada dua kemungkinan. Yang pertama, bunganya akan gosong. Yang kedua, pelungker. Dia tidak memanjang tapi malah melungker. Seperti ulat. Ya. Dan fase pemberian pencelupan gibrilin itu dilakukan tidak hanya satu kali. Ketika bunga masih berbentuk fase parot kayak gini kita celup. Nanti kalau udah agak memanjang kita celup lagi. Itu masih lagi. Habis itu juga sampai dia berbentuk pentil itu masih dicelup lagi. Sampai 5 kali kalau nggak salah untuk fase pencelupan. Oh, jadi dari parot seperti ini sampai bunga mekar, sampai berbentuk pentil itu dicelup sampai 5 kali. Sampai 5 kali. Ya. Nah, itu kira-kira berapa hari itu, Mas ya? Kalau misalnya dari sekarang lah. Kalau dari sekarang ini paling 3 hari lagi dia akan memanjang dan mekar. 3 sampai 1 minggu dia akan memanjang dan mekar. Terus dicelup lagi. Terus dicelup lagi. Oh, berarti antara 3 ya, setelah mekar dicelup. Oh, gitu. Terus lagi ada lagi kalau nggak salah sebentar mau cobain bunga yang kelihatannya PHP. Ya, ini ada juga, ini di anggur juga ada PHP ini. Banyak PHP. Hati-hati kalau main di anggur. Nggak cuma meyakinkan berbunga tapi bisa jadi PHP. Nggak cuma cewek yang PHP iya, ini. Bener. Oh, kalau ini positif. Ini panjang juga nanti. Ini ya. Ini kelihatan jelas yang ini ya. Saya celup ya. Nah, kayak ini. Habis celup kita sentil. Dan pencelupan dilakukan itu tidak sembarangan waktu, istilahnya dilakukan pada saat teduh. Kalau pagi ya sekitar jam 10, jam 9 sampai jam 10, kalau sore sekitar jam 4 sampai jam 5. Berarti paling bagus pagi atau sore itu, Mas ya? Bagus semua. Dari banyak referensi, kalau pencelupan dilakukan pada malam hari katanya kurang bagus. Saya belum pernah coba mencelup pada malam hari karena referensinya katanya kurang bagus. Ya. Pagi sama sore hari. Nah, tuh. Saya kira ini mau celup lagi sebelah sana. Ini banyak bunga yang minta dicelup ini, Mas. Nah, ya enak, ini kita ikuti terus. Tempatnya masih murak-marik, Mas. Iya. Masih acak-acakan. Oh, ini yang penting ilmunya, Mas. Masalah morak-marik nomor 17. Masih acak-acak tempatnya. Ya. Ini dengan harapan nanti malainya panjang, jadi untuk penjarangan buah atau bening itu nanti tidak begitu susah.
mungkin bisa masuk, syukur-syukur nggak sampai ada penjarangan buah. Karena malainya panjang, maka tidak perlu ada penjarangan. Oh, jadi kalau dia memiliki malai yang panjang, kita tidak perlu melakukan penjarangan buah ya? Kayak gitu. Kalau ya. malainya panjang, penjarangannya tidak usah terlalu banyak. Jadi hasil buah yang akan kita petik itu lebih banyak. Ya, nah ini contoh fase parut yang masih memang harus dicelup. Ya, ini celup. Habis celup disentil. Dikeringkan biar ya. Kalau nggak disentil nanti ada residunya yang istilahnya bisa menimbulkan jamur. Banyak loh mas, ini mas. Ini juga bunga. Mohon maaf, ini agak namanya. Saya belum yang ini belum pakai sistem pruning karena saya istilahnya apa ya, masih mencari metode atau pola dari sistem pruningnya. Jadi ini masih agak kalau orang-orang bilang potes pucuk ya gini. Nah, buat saya pribadi ada banyak metode yang saya gunakan untuk pembuahan. Yang pertama itu potes pucuk, yang kedua pruning total, terus ada juga yang pakai foundation pruning. Tapi kalau foundation pruning itu jangan pernah mengharapkan bunga dulu. Justru kalau foundation pruning itu kalau bunga malah dibuang, kalau saya kayak gitu biasanya. Saya kira itu mas untuk pencelupan udah selesai nih bunganya. Yang sebelah udah saya celup tadi. Ya. Intinya itu ada pada ukuran dari GA itu sendiri. Ya. Oke. Nah ini dengan adanya video ini semoga membantu teman-teman agar hasil buah di anggur itu akan lebih banyak tanpa perlu penjarangan buah. Jadi semuanya full bisa kita panen. Semoga video ini membantu teman-teman dan menjadi inspirasi teman-teman dalam berkebun anggur. Ya, ini khususnya di anggur agar panen kita lebih melimpah dan tentunya hasil buahnya akan lebih banyak. Nah, ini yang udah dicelup tadi pagi. Nah, ini udah berapa kali dicelup ya Mas yang ini? Baru satu kali. Ya, ini baru satu kali. Ini malainya kelihatan panjang ini. Ya, kayak belalai gajah. Semoga video ini membantu teman-teman dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.